Soal yang pertama untuk Regude. Bagaimana Regude, siap? Insyaallah. Seseorang yang hampir mati karena kelaparan, maka diperbolehkan baginya untuk memakan daging bangkai yang sebenarnya haram dimakan. Namun, walaupun boleh makan bangkai, hanya sekedar untuk menyelamatkan hidupnya. Artinya tidak diperbolehkan makan sepuas-puasnya dan sekenyang-kenyangnya. Karena kebolehan tersebut hanya untuk sekedar ukuran menyelamatkan nyawanya. Ya ingin kami tanyakan, bacakanlah kaedah fikih yang menjawab permasalahan tersebut. Ma ubiha lid darurati yukaddaru bikadariha. Ya, 100 untuk Rogudi. Takbir. Ngecut Dewan Hakim. Coba pengamat. Ya, menurut pengamatan pengamat yang diucapkan lergude ka bukan ko. Kada bukan koda. Monyo yang tahu ya. Ma ubiha lid darurati yuqaddaru bi kadariha, bukan diucapkan qadariha. Betul qa. Ya, terima kasih pengamat. Jadi hinana dua boh huruf kaf, yuqaddaru dan biqadariha. Bila ada dengar selapi ada yuqaddaru baqa ponian, hanat hatlu si kekun. Cuman ternyata wate biqadariha baqa kedua lebih berat lom hanalu. Maka ada pengamatan pengamat kagak bantu Dewan Hakim kepada Regude hana jadeh diberikan nilai. Sangat disayangkan untuk Regude. Soal dilanjutkan. Penonton harap tenang, penonton harap tenang. Karena dapat mengganggu pendengaran para peserta. Penonton harap tenang. Soal yang kedua untuk Regude. Ketika seorang musannif menakal pendapat orang lain, maka bisa diibaratkan dengan dua istilah, yaitu istilah wa ibaratuhu kada dan istilah qala fulanun. Ya ingin kami tanyakan, sebutkanlah perbedaan dari dua istilah tersebut. Kalau dipakaikan dengan kata qada, maka di situ masih ada terjadi khilaf. Namun kalau berkata dengan qala fulanon, maka di situ tidak diketahui siapa yang berkata dan perkataan tersebut dianggap lemah. Rogube dipersilahkan. Ibaratuhu mendatangkan lafaz dengan lengkap. Sedangkan qala fulan bisa mendatangkan dengan makna yang tersirat dari lafaz. Kabeh. Ya, 50 untuk Rogube. Soal dilanjutkan. Soal yang ketiga untuk Regude. Simak dengan baik-baik. Sebagai penutup, setiap bab dalam kitab Matan Bina dilengkapi dengan contoh kalimat
Contoh-contoh ini tidak hanya berfungsi untuk membantu pembaca memahami penerapan teori yang telah dijelaskan, namun juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teori tersebut diterapkan dalam berbagai situasi. Dengan adanya contoh-contoh ini, pembaca dapat melihat langsung bagaimana kata-kata dan pola-pola bahasa digunakan dalam konteks yang berbeda, memperkaya pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam komunikasi mereka sehari-hari, menjadikan pembelajaran bahasa lebih holistik dan efektif. Yang ingin kami tanyakan, coba peserta sebutkan contoh kalimat dari wazan if'awwala sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Matan Bina. Ijlau wada daidun. Roguse dipersilahkan. Ya'syaw syabal ardu. Pertanyaannya, coba peserta sebutkan contoh kalimat dari wazan if'awwala sebagaimana yang termaktub dalam kitab Matan Bina. Mekait lagi yang metulis dalam Matan Bina. Le regude gejawab ijlau wada zaidun. Kan lagi yang metulis, maka diperebutkan. Le gerebut le lergusi juga gejawab contoh if awala tapi kan lagi yang tertulis dalam Matan Bina. Maka untuk regusi kami kurangi 25. Soal dilanjutkan. Soal yang keempat untuk Regude. Tetap semangat Regude. Mana pendukungnya Regude? Dalam ilmu balaghah ada dua istilah yang banyakkan orang keliru pada pengertian kedua istilah tersebut, yaitu tamlih dan talmih. Tamlih adalah salah satu pembahasan yang dibahas dalam ilmu bayan, tepatnya pada pembahasan tasbih. Sedangkan talmih adalah salah satu pembahasan dalam ilmu badi'. Yang ingin kami tanyakan, lantunkanlah Nazam Jauhar Al-Maknun yang menjelaskan pengertian dari talmih. Talmih adalah sesuatu Rogoa dipersilahkan. Isyaratun liqissatin syi'rin masal min ghairi zikrihi fatalmihun kamal. 50 untuk Rogoa. Ya Bang Pengamat. Isyaratu nyan kalimat nakirah. Ya. Isyaratu nyan kalimat nakirah maka menggunakan tanwin. Ya. Sedangkan yang dibacakan oleh Regoa tidak menggunakan tanwin. Isyaratu. Pada pendengaran Dewan Hakim sangat jelas. Cuman karena memakai bahasa harkat yang fasahah dengan bunyi U seakan-akan tidak terdengar. Tapi pada pendengaran Dewan Hakim isyaratun. Kemudian juga terdapat salah likisa. Memakai kata tha bukan so. Mungkin karena posisi duduknya pengamat agak jauh dari speaker, maka lebih terdengar pada kami. Maka soal dianggap selesai dan dilanjutkan. Tapi long dengar menansi cang. Kisah kan sort sin gue baca. Kisah long dengar sang lagian.
Ya, pengamat ternyata keliru, maka keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Penonton harap tenang, harap tenang. Soal dilanjutkan. Soal yang kelima untuk regu D. Dengarkan dengan baik-baik. Penonton harap tenang. Hujjah terbagi kepada dua, yaitu nakliyah dan akliyah. Hujjah akliyah terbagi kepada 5 pembagian. Khitabah, syair, burhan, jadal, dan safsatah. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah ta'rif safsatah sebagaimana yang tertera di dalam kitab Takhlis Mantiq? Ma tarakkaba min muqaddimatin wa hamiyatin kadzibatin au syabihatin Roguse dipersilahkan. Ma turukkiba mim muqaddimatin kadzibatin au syabihatin bil haqqi wa laysat bihi. Pertanyaannya, bagaimana ta'rif safsatah yang disebut oleh Regude tadi salah, kemudian direbut oleh Reguse benar, namun ada matan yang tinggal. Di sini tertulis ma turukiba mim muqaddimatin wahmiyatin kadzibatin au syabihatin bil haqqi wa laysat bihi. Reguse tidak menyebutkan wahmiyatin tadi. Maka untuk Reguse dikurangi 25. Min 25 untuk Reguse. Sedikit kami informasikan kepada peserta, ketika menjawab, mic-nya harap didekatkan dengan mulutnya agar Dewan Hakim lebih jelas mendengar jawaban. Soal yang keenam. Bapak merupakan salah satu dari ahli waris dengan tidak ada yang menghijab. Artinya, dalam kondisi apapun, Bapak tetap mendapatkan bagian dari putra-putri yang sudah meninggalkannya. Dalam hukum mawaris, bagian Bapak diklasifikasikan dalam 3 kategori. Tolong peserta sebutkan semuanya. Yang pertama mendapatkan 1/6 ketika ada anak laki-laki. Yang kedua mendapatkan 1/6 plus asabah ketika ada anak perempuan. Yang ketiga mendapatkan asabah saja ketika tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, 100 untuk Regude. Ya, 100 untuk Regude. Soal yang ke-7. Naat adalah satu tabi' yang menyempurnakan man'utnya. Adakala dengan menjelaskan sifat man'ut atau dengan menjelaskan sifat dari sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Yang ingin kami tanyakan, lantunkanlah nadham al-khulasah yang menjelaskan hal tersebut. Fanna'tu tabi'un syibhus sifah mutimun ma sabak. Rogube dipersilahkan. Fanna'tu tabi'un mutimmu ma sabaq biwasmihi aw wasmi ma bihi talaq. Kiban pengamat. Nyo kamu bono mengamati fasahah. Bet kebaca yang dimaksud yang ditanyakan dengan yang dijawab kabutoi betnya, tapi dari bono petimang fasahah. Bak wakaf pada syatar bandua boh benyan huruf kalkalah benak ke.
Maka karena mempertimbangkan tidak ada fasahah, maka untuk regu B dikurangi 25. Soal yang ke-8 untuk regu D. Regu D harap didengar dengan baik-baik. Salah satu, mohon kepada penonton harap tenang, penonton harap tenang. Salah satu dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah wahdaniyah. Ada 5 kam yang harus dinafikan pada wahdaniyah. Pertanyaannya adalah, sebutkanlah 5 kam tersebut serta pengertiannya masing-masing. Yang pertama, kam muttasil pada zat, yaitu zat Allah Ta'ala tersusun dari beberapa juzu. Yang kedua, kam munfasil pada zat, yaitu ada zat lain yang sama seperti zat Allah. Yang ketiga, kam muttasil pada sifat, yaitu sifat Allah Ta'ala ada 2 yang sama. Yang keempat, kam munfasil pada sifat, yaitu ada zat lain yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Yang terakhir, kam munfasil pada af'al, yaitu ada zat lain yang memiliki af'al seperti af'al Allah. Ya, 100 untuk regu D. Bacut. Depan pengamat. Di dalam kitab Kifatul Awam, kepegat pengertian balai bacut kam munfasil pada af'al, kan zat lain memiliki sifat yang sama, tapi hana sabo af'al pun yang dapat memberi taksir kecuali zat Allah. Nyan referensi dalam kitab Kifatul Awam. Jadi keban tiga tu. Maksud kam munfasil pada af'al Allah, tidak ada zat yang lain yang dapat, tidak ada perbuatan dari zat lain yang dapat memberi taksir kecuali perbuatan Allah. Jadi beda antara sifat lain zat selain Allah dengan tidak ada sifat pada zat lain yang memberi taksir kecuali zat Allah. Ya beda. Tolong pertimbangannya, referensi dalam kita Kifatul Awam. Terima kasih. Bunon alimang bo. Kam muttasil pada zat, munfasil pada zat, muttasil pada sifat, munfasil pada sifat, dan munfasil pada af'al. Yang ne amati ne keliru dari jawaban regu D yang teh yang kelimong. Tunggu. Munfasil pada af'al. Pada af'al. Apakah dalam Kifatul Awam? Jawaban dalam Kifatul Awam. Apakah makna kam munfasil pada af'al, tidak ada perbuatan zat yang lain yang memberi taksir kecuali zat Allah. Kan kepugahinan laisal murad, kan yang kemasinan af'al zat lain yang memiliki af'al sama seperti af'al Allah. Sedangkan regu buna ulung amati yang laisal muradnya yang kekeun. Zat lain yang memiliki af'al sama seperti zat Allah. Hino ba lebaran Dewan Hakim ibaratnya dari Kifatul Awam sih, cuman nyo potongan. Wal kamul munfasilu fil af'ali ayyakuna li ghairihi ta'ala fi'lun. Jud sona kita Kifatul Awam. Tolong hoka panitia yang tulis soal, tolong memperjelas jawaban karena nyo sama-sama referensi. Dalam sangat ingat matannya, getegaskan lo meyup laisal murad, kan yang dimasukkan menan. Menan.
Mungkin pengamat jangan bantu matanya. Nyawa teka jula. Tolong yang lain baik karu karena wate kajula. Ya ilikeun yang pak yang tuh ya tiga. Kan dolar. Mohon maaf karena wate memang kajula. Surah yang butuhnya memang harus tak dalam kitab. Cuman pengamat belum bisa memberikan mengingat wate kajula. Katanya berpedoman kepada yang metulih di lembaran hakim. Maka keputusannya tetap 100 untuk Regudi. Dilanjutkan. Soal dilanjutkan. Bele, masa kan, benar. Masa tak pegah kamu fasil pada afan Allah bahawa hana sifat lain, bahwa nak sifat yang sama seperti sifat Allah ba'zat, yang berarti katanya kata tersebut sifat bak selain zat Allah. Karena beda antara pegah bahwa sifat sebut sifat ba'zat sama seperti sifat Allah dan tak pegah bahwa hana sifat lain yang memberi taksir kecuali sifat Allah. Terima kasih. Dan kebijakan Dewan Hakim kembali. Kamu Dewan Hakim menerima matan bukan surah. Oh jut, karena memang pengamatan yang baik. Terima kasih operator pengamatan.
Sama ke? Nyo lagi yang masuk daun. Nyo, laisa ke penafi ju hana buat. Kiban? Ina gepegahkan makna wahda. Nyo, nyan kan benar. Kam mufasil pada afal salah satu dari wahdah. Jadi ken wahdaniyah pada afal Allah menafikan kam mufasil pada afal Allah. Yang maksudnya laisa tidak ada satu zat pun kecuali Allah yang ada buat. Dalam artian hana saboh zat pun yang na perbuatan semisil zat Allah. Ya menan. Menyokam mumpasil pada Nyam. af'al. Ya maka menan surah haji. Hana taksir. Benar bukan? Hana perbuatan pada satu zat pun kecuali Allah yang memberikan taksir, yang memberikan dampak kecuali zat Allah. Ya, laisa kan kepunafi. Menyabuna orang gude, gepega na perbuatan yang sama seperti perbuatan Allah. Yang beda karena lam lemomboh kamyan, kam yang terakhir sangat berbeda. Menyokam kam Islam mesti lagi kam memfasil pada zat. Yang kepegah haju nazat lain yang sama. Mulan. Ya, terima kasih pengamat. Tapi keputusan Dewan Hakim telah bulat. Soal dilanjutkan. Soal dilanjutkan. Soal yang ke-9 untuk Regu D. Penonton harap tenang. Penonton harap tenang. Regu D dengar dengan baik-baik. Abu Haji Hasanul Basri yang lebih dikenal sebagai Abu Mudi adalah putra tertua dari dua bersaudara dari pasangan Tengku Haji Gading bin Bulang dan Ummi Maknawiyah binti Sandang. Dengan kehidupan yang berlatar belakang agama yang tinggi serta disiplin yang ayah beliau tanamkan sejak kecil membuatnya menjadi sosok yang sangat mencintai agama serta tekun dalam mempelajarinya. Setelah lebih dari 10 tahun mengenyam pendidikan di Deah Mudi, Abu Mudi menikahi putri sulung Abun Abdul Aziz yang bernama Umi Hajah Solihah dan dikaruniai 7 orang anak. Yang ingin kami tanyakan, di usia berapakah Abu menikahi Umi Hajah Solihah? 1900. Jawabannya pada usia ke-28 tahun. Soal dilanjutkan. Soal dilanjutkan. Masih semangat Regu D? Insyaallah. Soal yang ke-10. Dengarkan dengan baik-baik. Penonton harap tenang. Kekuatan dari hadis sahih berbeda-beda. Tergantung pada dhabit perawinya. Kemasyhuran mereka dengan kuat hafalan dan wara'. Kesungguhan dan kehati-hatian mereka. Contohnya seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya ingin kami tanyakan, sebutkanlah 7 martabat hadis sahih dari segi matan, mulai dari yang tertinggi hingga terendah secara berurutan. Yang pertama, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari saja. Yang ketiga, riwayat Bukhari Muslim, Bukhari. Mohon maaf untuk Regu D bisa dilanjutkan. Yang ketiga, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim saja.
Yang keempat, hadis yang memenuhi syarat hadis Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang memenuhi syarat Imam Bukhari saja. Yang keenam, hadis yang memenuhi syarat Imam Muslim saja. Yang ketujuh, hadis yang kesahihannya diriwayat oleh ahli hadis terkenal selain Imam Bukhari dan Muslim. Jawaban yang tertera di sini, yang pertama hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Regude tadi menjawab hadis yang diriwayati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tadi lafai agak beda, tapi panduan riwayat. Ya 100 untuk Regude. Ya 100 untuk Regude. Dengan berakhirnya soal yang ke-10 tadi, maka berakhirlah soal babak pemerataan untuk semua regu. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan hasil perolehan nilai sementara untuk setiap regu. Dalam hal ini kami serahkan kepada Notulen. Baiklah, mari kita simak hasil akumulasi nilai di babak penyisihan untuk setiap regu. Regu A memperoleh nilai 600, perwakilan dari Aceh Timur. Regu B memperoleh nilai 275, perwakilan dari Langsa. Regu C memperoleh nilai 350, perwakilan dari Pantai Barat Selatan. Dan regu D memperoleh nilai 275, perwakilan dari Pidi. Untuk sementara, regu A memimpin dengan 600, dilanjutkan oleh regu C dari Pantai Barat Selatan. Kemudian di posisi ketiga sama nilai antara regu B dan regu D. Sekian. Kita lanjutkan ke soal babak rebutan. Sebelumnya mari sama-sama kita tes bel. Regu A, regu B, regu C, regu D, regu D. Okey. Secara bersamaan 1, 2, 3. Ya. Soal babak rebutan. Dengarkan baik-baik. Soal pertama. Dari ragil kita belajar bahwa kita harus selektif dalam memilih pasangan. Sebulan yang lalu, ragil menikah dengan Yanti. Tentu saja setelah bertaaruf selama beberapa bulan. 1000 kali sayang. Ternyata saat malam pertama, ragil akhirnya mengetahui bahwa istrinya adalah seorang laki-laki. Dia murka dan dia bergumam dalam hatinya, kukira Yanti, ternyata Yanto. Pernikahan ini tidak sah karena keduanya adalah laki-laki. Sedangkan salah satu dari 5 rukunnya nikah adalah harus ada mempelai wanita. Yang ingin kami tanyakan, coba Anda sebutkan 4 lagi dari rukun nikah. Regu B dipersilakan. Muayyanah, perempuan jelas bukan khunsa, tidak dalam nikah orang lain, dan juga halal bukan mahram. Jawaban yang sangat panjang dari regu B. Yang dipertanyakan sebutkan 4 lagi dari rukun nikah. Yang karena taboh mempelai wanita, kemudian harus ada suami, kemudian harus ada wali,
kemudian harus ada 2 orang saksi nikah, yang terakhir benar ijab kabul. Untuk regu B dikurangi nilai 100. Min 100 untuk regu B. Soal dilanjutkan. Soal dilanjutkan. Dengarkan baik-baik. Dalam kitab Tashilut Turukat disebutkan bahwa para ulama lebih mengedepankan dalil yang jali daripada dalil yang khafi. Yang ingin kami tanyakan, lantunkanlah. Regu B dipersilahkan. Wa qaddamu minal adillatil jali alal khafi bi'tibaril amali. Soal dilanjutkan. Yang ingin kami tanyakan, lantunkanlah nazam Tashilut Turukat yang menjelaskan bahwa para ulama lebih mengedepankan dalil yang berfaedah yakin daripada dalil yang berfaedah dhan. Untuk jawaban yang benar, wa qaddamu minha mufidal ilmi ala mufidid dhanni ay lil hukmi. Untuk regu B dikurangi nilai 100. Dikurangi lagi nilai 100 untuk regu B. Semangat untuk regu B. Mana pendukungnya regu B? Soal nomor 3. Masdar adalah satu kalimat yang menjelaskan sebuah kejadian. Masdar ada beragam macam. Ada masdar mimi, masdar marrah, masdar hay'ah, masdar no, masdar sinai, dan lain sebagainya. Masdar marrah adalah masdar yang terdiri dari wazan fa'latun seperti contoh jalsatun. Sedangkan masdar hay'ah adalah masdar yang terdiri dari wazan fi'latun seperti contoh jilsatun. Yang ingin kami tanyakan, lantunkanlah nazam Alfiyah Ibnu Malik yang menjelaskan tentang wazan fa'lun adalah wazan masdar qiyasi dari fi'il muta'adi yang terdiri dari regu A dipersilahkan. Fa'lun qiyasul masdaril mu'adda min zi salasatin karat daradda. Uh, 100 untuk regu A. Seratus untuk regu A. Soal dilanjutkan. Soal keempat. Kitab Jauharah Tauhid merupakan karya seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Hasan bin Ali Al-Laqani Al-Maliki Al-Misri. Ia punya gelar Burhanuddin, sedangkan kunyahnya adalah Abu Amdad dan Abu Ishaq. Seorang keturunan dari kabilah Al-Munhadir dari jalur nasab ayahnya. Kitab Jauharah Tauhid ini telah menjadi salah satu rujukan penting dalam bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Kitab ini disusun dalam bentuk nazam yang terdiri dari 144 bait syair berkaitan dengan hal-hal yang diyakini oleh kaum muslimin secara iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ingin kami tanyakan, lantunkanlah nazam yang terakhir dari kitab Jauharah Tauhid.
Nazam yang terakhir dari Jawharah Tauhid adalah Muhammadin wa alihi wa itrati wa tabi'in linahjihi min ummati. Ya, 100 untuk Dewan Hakim. Soal rebutan kelima. Dengarkan baik-baik. Bina multawi adalah wazan yang fa dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Seperti contoh wazan walia. Yang ingin kami tanyakan, sebutkanlah nama lain dari bina multawi. Regu B dipersilahkan. Lafif mafruk. 100 untuk regu B. 100 untuk regu B. Soal yang keenam untuk babak rebutan. Kepada semua peserta harap mendengar dengan seksama. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi fi Ilmi Bayan ala Syarah Tuhfati Al-Ikhwan, karya seorang ulama yang tahqiq dan tadqiq, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi, dijelaskan bahwa alakah majad mursal semuanya berjumlah 24. Yang ingin kami tanyakan, apakah alakah majad mursal pada contoh berikut ini? Fal yad'u nadiyah. Regu C dipersilahkan. Mahalliyah. Ya, 100 untuk regu C. Ya, 100 untuk regu C. Soal yang ke-7. Dengarkan dengan seksama. Penonton harap tenang. Kalian pasti pernah mendengar kalimat berikut ini. Perkenalkan, Budiono Siregar, cita-cita saya kapal laut. Jika ditinjau dari segi lafad, nisbah antara lafad kapal dan laut adalah tabayun. Lafad tabayun terbagi dua, yaitu tabayun kulli dan tabayun juz'i. Tabayun juz'i terbagi menjadi dua, yaitu umum khusus mutlak dan umum khusus min wajihin. Yang ingin kami tanyakan, bacakanlah takrif dari keduanya sebagaimana yang tertera di dalam kitab Takhlis Mantiq. Waktu habis. Jawabannya umum khusus mutlak ijtima'u syai'aini fi maddatin wa infiradu ahadihima fi maddatin ukhra. Umum khusus min wajhin ijtima'u syai'aini fi maddatin wa infiradu kullin minhuma fi maddatin ukhra. Soal dilanjutkan, 100 untuk Dewan Hakim. Soal yang ke-8. Dengarlah dengan seksama. Pada tahun 1920, Tengku Syekh Tanjungan Ahmad Syihabuddin Idris dilantik oleh Ulai Balang Samalanga saat itu sebagai Imam Besar Masjid Raya Po Temeruhum dan bertugas mengajarkan ilmu kepada masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, semakin hari para penuntut ilmu yang menghadiri majelis beliau semakin banyak, sehingga beliau mendirikan bilik-bilik rumbia di sekitar masjid dan kemudian lahirlah Dayah Masjid Raya Samalanga, nama Dayah Mudi saat itu. Nama Dayah Masjid Raya Samalanga terus bertahan sehingga masa kepemimpinan berpindah kepada adik ipar beliau, yaitu Tengku Abi Hanafiyah bin Abbas. Dan saat itulah nama Dayah Masjid Raya berubah menjadi Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah. Yang ingin kami tanyakan, siapakah yang memberikan nama Dayah ini dengan nama Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah? Waktu habis. Dan
Dilanjutkan. Jawaban yang benar adalah anak dari Tengku Abi Hanafiyah, yaitu Tengku Haji Ahmad Nuruddin Hanafi atau lebih dikenal dengan Tengku Mesir. 100 untuk moderator. Soal yang ke-9, soal ilmu faraid. Persiapkanlah alat tulis. Penonton harap tenang, penonton harap tenang. Saat Xavi Hernandez menjadi pelatih Barcelona, kehidupan pribadinya ikut tersorot. Publik penasaran dengan istrinya Nuria Kunilera yang setia mendampinginya. Rumah tangga Xavi dan Nuria makin berwarna dengan kehadiran dua anak, Asia Hernandez yang lahir pada tahun 2016 dan Hernandez pada tahun 2019. Dukungan keluarga menjadi motivasi terbesar Xavi untuk berkarir. Saat ini situasi Barcelona sangat aneh. Entah apa yang terjadi di kalangan petinggi. Barca bisa dengan mudah menggontang-ganti keputusan penting, termasuk soal masa depan Xavi. Situasi di kursi pelatih Barca memang berubah dengan cepat musim ini. Xavi sudah mengumumkan pengunduran diri sejak awal tahun, tapi kemudian berubah pikiran setelah dirayu pihak klub bulan lalu. Saat itu situasi tampak baik. Xavi diberi kepercayaan penuh untuk memimpin proyek pembentukan skuad. Barcelona pun siap memberikan dukungan maksimal. Nahasnya, seperti semudah membalik telapak tangan, posisi Xavi berubah dengan sangat cepat. Baru pekan lalu dia membicarakan situasi klub dengan jujur, tapi para petinggi tidak senang dan akhirnya Xavi dipecat. Hal ini membuat Xavi mengambil keputusan untuk bunuh diri. Yang ingin kami tanyakan, berapakah harta yang diperoleh oleh Nuria jika Xavi meninggalkan harta senilai 48 juta euro? Rogode dipersilahkan. 6 juta euro. Ya, 100 untuk Rogode. Soal yang terakhir. Semua penonton harap tenang, dengar dengan seksama. Kita pernah mendengar sebuah makalah bahasa Arab, yaitu Khalif Tu'raf. Berbedalah, maka kamu akan dikenal. Baru-baru ini, dunia diguncangkan dengan kehadiran seseorang yang multitalenta dan superpower. Ia mengklaim bahwa dirinya lebih hebat dari Imam Al-Ghazali. Bahkan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani iri kepadanya. Konon katanya, ia sudah mengarang kitab dalam bahasa Suryani dengan jumlah 500 jilid. Prestasi yang gemilang ini belum pernah diraih oleh ulama-ulama hebat sebelumnya. Jika kita menginginkan air Zam-Zam, kita tidak perlu jauh-jauh ke Makkah. Karena beliau mampu mengubah air putih biasa menjadi air Zam-Zam hanya dengan doa. Ya Malikal Fadli, inna rahmatan jam-jam, wa maqali inna rahmatan Makkah, wa masqadi inna rahmatan ya Nabi Ismail, maqali inna rahmatan Hidayah, wa maqali inna rahmatan Cirebon, wa masqadi inna rahmatan Sunan Gunung Jati, inna rahmatan lil alamin. Selain itu, beliau juga mengklaim bahwa dirinya menguasai beberapa bahasa, seperti bahasa Suryani, bahasa bidadari, bahasa malaikat, bahasa jin, bahasa cacing, dan bahasa semut. Contoh bahasa semut yang beliau ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Azzadah, Gudiah Ajid Goda Ayuyim, Mahud Hada Dayaps. Kepro atuh. Yang ingin kami tanyakan, siapakah yang bisa berbicara dengan semut? Rogode dipersilahkan. Nabiullah Sulaiman. Moderator tolong dilanjutkan. Yang ingin kami tanyakan, siapakah yang bisa berbicara dengan semut yang kisahnya diabadikan dalam surat An-Naml? Putra jawaban Ci penonton.
Ya, jawaban yang diberikan oleh Rugude sesuai. 100 untuk Rugude. Dengan berakhirnya soal Mama Gufron tadi, maka berakhirlah soal babak pemerataan untuk kesemua regu. Sekarang marilah sama-sama kita mendengar hasil rekapitulasi nilai yang diperoleh oleh setiap regu. Dalam hal ini kami serahkan kepada tim Notulen. Hasil rekapitulasi akhir Grand Final Musabakah Fahmil Kutub. Regu A, delegasi dari Aceh Timur memperoleh nilai 700. Regu B, dari Pemkot Langsa memperoleh nilai 175. Regu D, delegasi dari Pantai Barat Selatan memperoleh nilai 450. Regu D, delegasi dari Pedia mendapatkan nilai 475. Dengan hal ini, yang menjadi juara pertama pada Musabakah Fahmil Kutub diraih oleh Kabupaten Aceh Timur dengan jumlah nilai 700. Diikuti oleh juara 2 jatuh kepada Kabupaten Pedia dengan jumlah nilai 475. Dan yang terakhir juara 3 jatuh kepada Pantai Barat Selatan dengan jumlah nilai 450. Dan yang peringkat 4 jatuh kepada Pemkot Langsa dengan jumlah nilai 175. Sekian dari kami Notulen. Kami kembalikan kepada tim moderator. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hanya sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.